Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan ketentuan masa kerja yang diapresiasi pemerintah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Tidak semua masa kerja honorer itu bisa mendapatkan apresiasi. Walau demikian, bukan berarti ada pengecualian terhadap honorer. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi terkini mengenai pengangkatan honorer dengan patokan masa kerja, maka Bapak Ibu sebaiknya simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Bisa dibayangkan sudah bertahun-tahun para honorer mengabdi tentunya di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa para honorer benar-benar menantikan keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Bahkan yang diharapkan adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui seleksi tes. Nah, dengan kabar ini Bapak Ibu, berarti ini adalah salah satu hal yang perlu disyukuri oleh Bapak Ibu honorer, karena memang kinerja selama ini, kontribusi yang telah diabdikan selama ini dihargai oleh pemerintah. Tentunya dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Terlebih lagi jika melihat ada peluang positif yang bisa diraih oleh tenaga honorer untuk diangkat jadi ASN tanpa tes, sesuai dengan pertimbangan yang ada. Dan memang sudah lama beredar informasi terkait dengan hal ini, bahwa para honorer yang diperhitungkan memenuhi syarat akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa melewati tes lagi. Artinya benar-benar diapresiasi dalam bentuk pengangkatan tanpa seleksi tes. Beberapa bulan terakhir sempat heboh dengan adanya penghapusan tenaga honorer yang akan dilangsungkan pada November 2023 ke depan ini. Tetapi ingat itu bahwa penghapusan dimaksud bukan berarti PHK, bukan pemecatan, tetapi penghapusan status pegawai honorer. Ingat Bapak Ibu ya, penghapusan status dalam arti dialih statuskan dari status pegawai honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara. Artinya, meningkat status pegawainya, yaitu dari status honorer menjadi ASN. Tentunya, impian honorer ini diharapkan bisa terkabul di tahun 2023 tahun ini. Hal ini sempat membuat khawatir tenaga honorer lantaran nasib mereka yang berada di penghujung harapan dan harus menerima kabar buruk. Itu jika kabarnya adalah penghapusan dalam arti PHK. Tetapi ingat bahwa satu komitmen pemerintah yang telah didelegasikan kepada Menpan RB supaya dicarikan jalan tengah, jangan sampai ada PHK massal terhadap para honorer, sehingga hal tersebut ditanggapi langsung dengan cepat oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengedarkan surat edaran yang mana poin pertamanya dan utamanya adalah tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer. Beruntung sudah dilakukan pendataan non-ASN, di mana hal ini untuk merekap jumlah data honorer yang masih dinyatakan aktif bekerja.
Walau sesuai dengan pemeriksaan BPKP, juga banyak ditemukan honorer titipan. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini masih PR pemerintah tentunya ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB dan BKN, dan juga hal ini disinggung oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan honorer titipan atau honorer bodong. Semoga kesemuanya itu bisa tuntas dalam waktu yang cepat. Dengan begitu, kemudahan untuk lanjut pada tahapan berikutnya bisa lebih mudah, dan honorer tidak perlu khawatir karena datanya sudah terekam dalam pangkalan data database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berbicara tentang pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes, rasanya sangat jauh dari perkiraan para honorer. Terlebih melihat beberapa pertimbangan yang harus matang. Tentunya ini juga adalah satu hal yang harus diperhatikan. Tenaga honorer yang memiliki rekam masa kerja 10 tahun hingga di atas 20 tahun perlu melihat kabar baik berikut ini. Nah, ada apa kabar baiknya Bapak Ibu? Tentunya kabar baik yang sifatnya positif demi para honorer. Pertimbangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang poin penting sebagai syarat untuk diangkat ASN tanpa tes tahun 2023, artinya tanpa seleksi tes. Tentunya ini adalah satu hal yang didambakan supaya bisa tercapai hal demikian sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, yang mana poin penjelasannya adalah salah satu atau sebagai syarat untuk diangkat ASN tanpa seleksi tes. Masa kerja yang jadi patokan, nah ingat Bapak Ibu ya, masa kerja yang jadi patokan antara 5 sampai dengan 10 tahun bekerja harus dimiliki oleh tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun. Itu satu yang perlu diperhatikan, yaitu patokan masa kerja 5 sampai 10 tahun dengan maksimal usia 40 tahun. Dengan melihat pertimbangan yang ada tersebut sebagai syarat untuk bisa diangkat tanpa tes seleksi adalah melihat kecakapan dan pengalaman bekerja honorer sehingga memiliki peluang besar. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu honorer yang bisa diangkat menjadi ASN, ingat satu hal bahwa dengan patokan masa kerja 5-10 tahun itu, tentunya Bapak Ibu wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja di mana Bapak Ibu menjadi honorer selama ini. Tentunya itu adalah patokan. Maka Bapak Ibu bersiap-siap untuk mempersiapkan segala hal yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer tanpa seleksi tes dengan kriteria masa kerja minimal 5 ke 10 tahun dan maksimal usia juga telah ditentukan, yaitu masa kerja 40 tahun. Selain daripada itu juga tentunya tidak ketinggalan bagi Bapak Ibu honorer yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun, itu tentunya malah lebih baik karena memang sudah memiliki masa kerja lama, tentu kontribusinya juga dihargai oleh pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.